Oke, jatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Destia. Selamat datang di channel YouTube aku yang isinya tentang apa aja yang aku suka, aku concern, ataupun yang sedang aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari. Nah, kali ini aku kembali lagi dengan topik seputar minimalism atau kehidupan minimalis gitu ya, menerapkan konsep minimalis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang decluttering baju, clothing ala Marie Kondo atau dengan KonMari method. Nah, sekarang sebenarnya aku pengen nunjukin apa aja peralatan makeup yang aku punya dengan cara menerapkan konsep minimalism ini. Sayangnya aku gak bakal decluttering makeup karena kebetulan emang makeup aku udah aku decluttering beberapa bulan yang lalu sebelum aku pindahan. Aku barusan pindahan gitu beberapa bulan lalu. Nah, aku nggak videoin sayangnya, cuman aku sekarang bakal nunjukin aja apa aja sih peralatan makeup aku yang aku punya dengan selagi aku juga menerapkan konsep minimalism. Untuk para perempuan, makeup ini kan tentu aja penting banget untuk kita punya kan. Sayangnya terkadang apa kita ini cewek-cewek suka impulsif buying, apalagi kalau ngelihat ada makeup yang lucu-lucu atau kayak lipstick dengan warna yang lucu-lucu, padahal sebenarnya kayak kita nggak butuh-butuh banget karena yang kita butuhin sebenarnya nggak banyak gitu kan. Cuman karena tadi kayak kepengen ataupun pengen nyoba-nyoba, jadi tuh kayak beli-beli terus banyak banget, dan sayangnya itu pada akhirnya nggak kepake sampai itu expired karena sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu. Nah, dengan konsep minimalism ini aku seneng banget karena kayak sekaligus menghemat. Aku juga memang benar-benar punya apa aja yang aku butuhin untuk makeup. Kebetulan sih aku memang gak terlalu tertarik dengan makeup, jadi ini sangat mudah bagi aku untuk minimalis di bagian section makeupan ini gitu. Mungkin untuk teman-teman yang sangat tertarik dengan makeup atau untuk para makeup artist itu hal yang susah banget ya untuk menerapkan minimalis di section makeup ini, karena kayak kalian memang butuh peralatan makeup yang banyak. Cuman gak ada salahnya aku sharing apa aja makeup collection aku sebagai seorang minimalis. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman dan bisa dijadikan contoh buat teman-teman yang emang cocok untuk menerapkan ini. So, sekarang langsung aja kita lihat apa aja makeup yang aku punya. Let's beauty corner gitu di kamar aku. Terus kalian bisa langsung lihat itu kayak skincare, ada sedikit skincare dan juga makeup apa aja yang aku punya itu literally kayak sedikit. Nah, ini dia, aku udah singkirin tadi sedikit skincare yang ada di sini, dan ini tinggal bener-bener makeupnya aja. Dan kalian bisa lihat koleksi makeup aku ya cuman segini aja. Jadi ini bener-bener apa yang aku merasa aku butuhin banget. Ini adalah makeup remover. Kayak ya semuanya pasti butuh makeup remover kan untuk bersihin makeup. Dan yang pertama adalah untuk makeupnya sendiri adalah aku punya ini. Ini tuh base gitu ya, primer. Oke, namanya primer. Ini aku punya dari Benefit, dan kayak ya aku cuma punya satu ini doang, dan ini kayak ukurannya sangat kecil, dan ini bisa buat kayak lama banget gitu. Aku udah punya ini dari setahunan atau apa ya kalau nggak salah, dan ini masih aja berisi dan masih kepake gitu. Itu primer satu. Terus yang kedua adalah aku punya ini untuk apa sih namanya, concealer itu aku cuman punya ini aja. Ini punya NYX concealer satu. Terus apa lagi, ada satu lagi ini concealer dari LA Girl Pro. Kayak yang ini jarang banget aku pakai karena entahlah nggak terlalu suka gitu, dan aku lebih sering pakai yang ini, lebih cocok gitu sama yang ini. Dan kayak aku punya ini dua aja tuh aku udah merasa yang aku butuhin tuh sebenarnya cuma satu, ini tuh nggak kepake
kayak jarang banget kepake gitu kan. Ini aja udah aku masih berlebihan gitu karena yang satu nggak dipakai. Oke, ini concealer 2 ini tarat. Oke, terus setelah itu aku punya ini cushion yang selalu aku pakai sehari-hari. Ini sebenarnya paling sering aku pakai karena kayak nggak terlalu berat dan coverage juga lumayan. Oke, ini satu. Dan terus habis itu aku juga punya ini satu doang juga, foundation dari Lancome. Ini aku suka banget. Sebenarnya aku tuh biasanya kalau misalnya merek makeup atau skincare, kalau misalnya aku udah cocok banget sama satu itu, ya udah aku pasti kayak repurchase itu mulu dan nggak coba-coba yang lain karena aku kayak males buat coba-coba yang lain. Dan ya udah, kenapa kan kalau udah cocok itu daripada ntar nyampal, lebih baik aku pakai itu aja terus gitu kan. Oke. Takutnya kalau nyoba yang lain ntar nggak cocok jadi nggak kepake gitu kan, sayang ya. Karena udah cocok ya udah aku pakai terus ini. Terus habis itu yang ini bedak powder, aku juga udah repurchase ini 2 kali. Aku suka banget sama bedak ini, jadi kayak udah aku pakai ini terus, bedak ini. Dan setelah itu abis bedak ini 2 palet ini, kebetulan aku juga nggak terlalu suka pakai eyeshadow dan nggak begitu butuh. Kalau misalnya aku butuh pakai eyeshadow, aku pakai palet ini. Sebenarnya ini bukan palet eyeshadow sih, blush, highlighter, sama ini kayak sejenis bronzer gitu. Jadi kayak kalau aku butuh eyeshadow, aku paling kayak mixin ini aja terus aku taruh di kelopak mata aku gitu. Terus sama ini juga, ini palette highlighter semua dan udah jarang banget aku pakai karena semenjak aku beli palette ini yang ada udah lengkap kayak blush, eyeshadow sama bronzer, jadi aku lebih suka sering pakai yang ini gitu kan. Ini aja udah berlebih-lebih kan, aku tuh sebenarnya kayak satu aja tuh udah cukup gitu kan. Terus setelah palette ini, terus ya udah ini lippy. Kayak dulu aku sempet ikutan yang suka beli apa sih, lipstick dengan satu merek dengan warna berbeda gitu. Jadi kayak aku punya banyak banget sempet, dan itu pada akhirnya tuh nggak pernah aku pakai karena yang aku pakai sebenarnya yang ini aja. Jadi kayak pada akhirnya itu semua pas aku decluttering itu aku buang karena udah nggak bisa dipakai dan kayak sayang banget kan. Jadi akhirnya ini aku sekarang cuma keep ini aja yang memang aku pakai dan aku butuhin. Ini kayak apa sih namanya, lip cream gitu dari Peripera. Terus habis itu lip tintnya Etude House. Yang ini kan emang kayak the best banget, tapi sebenarnya aku nggak pengen sih waktu itu. Aku beli ini juga impulsif karena waktu itu di Korea lagi murah banget, jadi udah aku beli aja. Terus yang ini sebenarnya bukan punya aku, ini punya adekku, cuman waktu aku nyoba dan menurut aku bagus, jadi akhirnya aku keep di kamar aku. Ini sebenarnya punya adekku. Terus yang ini lip cream yang sekarang aku pakai, dan ini tuh aku dapat gratisan dari event gitu. Ini tuh punyanya Zoya. Aku nggak tahu bahkan ini harganya berapa karena waktu itu aku dapat gratisan, dan saat aku pakai, wah bagus ya, terus kayak cocok aja sama aku gitu. Jadi kayak akhirnya aku pakai. Dulu aku juga sering pakai lip creamnya NYX, tapi itu udah habis, dan kayak aku paling keep cuman 4 atau sampai 5 untuk lip tint dan juga lip cream. Setelah tadi lip cream dan perlipstikan lainnya, terus aku juga ada ini dulu aja, eyeliner. Kalian bisa lihat tuh barang-barang makeup aku tuh sampai udah luntur-luntur gini semua.
packagingnya, karena kayak biasanya rata-rata emang udah lama banget gitu loh, jadi kayak 2 tahun udah mau expired mungkin sampai. Dan ini tuh punyanya Wardah eyeliner, satu-satunya eyeliner yang aku punya, dan tapi jarang banget aku pakai, cuman in case kalau misalnya memang aku butuh untuk pakai eyeliner, karena aku tuh nggak bisa pakai eyeliner jadi aku males pakainya, jarang banget dipakai. Cuman ini kayak still working very well. Aku sempat nyoba kemarin, diolesin di tangan aku dan masih oke. Terus yang ini aku punya 2 maskara. Yang pertama ini dari Maybelline, yang kedua ini juga gratisan sebenarnya dari klinik karena aku waktu itu beli skincare. Dan yang lebih sering aku pakai sekarang adalah yang ini. Ini tuh sering banget aku pakai karena kayak dia kecil, bentuknya kecil banget, ini mini, jadi tuh aplikatornya tuh kecil gitu, jadi kayak enak banget dipakai buat nge-apply di bulu mata gitu kan. Dan yang ini masih aku pakai kadang-kadang, dan lebih sering aku pakai bulunya itu untuk nyikat bulu mata, bukan bulu mata, alis aku. Ya ini aku sering pakai buat nyikat alis aku karena aku emang gak punya pensil alis dan aku memang gak bisa ngalis, jadi aku juga menurut aku gak terlalu butuh untuk ngalis, jadi aku paling kayak sikat alis aku, bulu alis aku dengan si dia ini, jadi dia masih sangat berguna untuk aku. Terus selain produk makeupnya, aku juga ada aplikatornya. Aplikator aku cuman ini aja. Aplikator aku ini ada brush dari Real Techniques. Sebenarnya brushnya ini tuh ada 1 set, ada 3. Cuman yang satunya yang buat foundation, entahlah aku lupa, hilang kayaknya. Dan emang yang aku sering pakai cuman 2 ini aja sih. Yang ini yang buat setting brush, buat blush gitu. Dan yang ini sering aku pakai, yang kecil ini buat eyeshadow sama juga buat apply highlighter. Dan yang terakhir itu ini penjepit bulu mata. Maaf ya, aku kayak lagi flu gitu jadi ada suara ingus. Dan ini yang terakhir, penjepit bulu mata. Oke, selesai. That's all untuk peralatan makeup aku dan juga produk makeup yang aku punya. Very minimalist. Oke, itu dia tadi teman-teman koleksi makeup aku. Itu beneran itu semuanya yang aku pakai sehari-hari dan yang menurut aku memang aku butuhin, dan jadi aku cuman punya itu, beneran gak ada yang aku sembunyikan. Gak ada. Apa yang tadi aku gunain dan aku punya dan aku terapin tadi mungkin gak bisa diterapin sama teman-teman semuanya gitu kan. Ada yang memang kalau aku misalnya kayak aku nggak merasa aku nggak terlalu butuh untuk ngalis karena kayak aku udah cukup aja ngerasa sama alis yang asli gitu, jadi aku nggak butuh ngalis. Cuman mungkin teman-teman ada yang memang butuh ngalis karena memang nggak ada alis gitu kan. Terus emang ada yang matanya kecil banget jadi butuh pakai eyeliner. Itu menurut aku sangat silakan gitu kan. Kayak aku tadi nggak punya pensil alis, kalian mungkin butuh pensil alis gitu. Ada yang memang butuh produk lain dan aku nggak butuh tadi kan gitu. Jadi kayak kita semua pasti beda-beda kebutuhannya. Yang penting adalah prinsipnya satu, yaitu punya atau keep yang memang kalian butuhin, jangan terlalu berlebihan. But once again, it may works for me but it may not works for you, I think. Jadi kayak ya kita lakukan aja apa yang memang sebenarnya itu cocok buat kita dan bisa kita terapin. Jangan sampai nanti jadi stres, gak bisa kerja, gak bisa make up atau apa gitu karena kayak pengen minimalis tapi gak bisa gitu. Kayak pelan-pelan aja diterapin dan semoga bisa jadi lebih bermanfaat. Tapi kalau misalnya menurut aku sih, setelah yang aku rasain sendiri ya, itu kayak lebih plong aja gitu, kayak lebih enteng, gak punya banyak barang dan emang cuman punya yang kita butuhin doang. So that's all about my video today. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kalau misalnya memang ada sesuatu yang kurang mengenakan atau menyinggung teman-teman yang nonton, aku mohon maaf, dan jangan lupa untuk like juga subscribe.
Terus kalau misalnya memang ada yang ingin didiskusikan atau misalnya memang ada saran, langsung komen aja di bawah di kolom komen. See you on the next video dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton.